Salam, selamat malam Master W, Pak Johan, dan selamat malam untuk kita semua. Terima kasih pada malam hari ini saya ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memberikan testimoni. Mungkin yang saya akan berbagi testimoni yang saya alami mungkin tidak sama dengan teman-teman yang mungkin kebanyakan instan ya. Kalau saya mungkin tidak terlalu, tapi sebelumnya izinkan saya sedikit bercerita kenapa saya bisa ikut di dalam seminar longevitologi yang kelima ini. Pada waktu itu, kalau tidak salah sekitar bulan Februari pas acara Imlek, itu saya ada datang ke rumah Lili Sece. Itu kebetulan adiknya adalah satu komunitas dengan saya, yaitu di Meditasi Kristiani. Waktu itu di dalam pas saat makan-makan, di situ banyak teman-temannya Lili Sece itu. Nah, di situ cerita-cerita ada satu yaitu Ricky Sesyong waktu itu bercerita mengenai meditasi juga, yaitu yang begini, menceritakan sharingnya bahwasannya yaitu yang mau operasi tidak jadi, terus rambut putih. Waktu itu jadi waktu itu kasih testimoni, saya sudah mendengar dahulu. Terus Jenny Sejaya waktu itu juga menceritakan sharingnya yang menolong orang yang kecelakaan dengan yang kucingnya. Jadi pada saat itu saya merasa, wih bagus ya, rasa tertarik. Dan memang waktu itu Ricky Sesyong itu mengajak juga. Jadi di dalam komunitas meditasi itu banyak yang ikut. Mungkin teman-teman saya bisa saat ini hadir mungkin bisa berdiri. Minta tolong teman-teman yang dari Meditasi Kristiani bisa berdiri. Semua ada, ya itu semua teman-teman saya, teman-teman dari satu komunitas. Dan untuk kalau dalam hal meditasi, mungkin untuk saya bersama suami juga bersama teman-teman yang satu komunitas mungkin sudah terbiasa. Cuma kalau yang meditasi ini itu kan lain, tapi cara pengajarannya hampir sama. Cuma kalau di dalam meditasi saya yang di Kristiani itu doa batin, tapi kalau ini terapi yang menyalurkan energi. Sekarang saya sedikit mau testimoni. Saya waktu itu tertarik dengan suami karena waktu Ricky Sesyong cerita itu, suami bilang, mami ikut ya besok kalau itu lutut. Karena waktu itu saya pernah jatuh dari motor dan usia saya yang sudah lanjut itu lutut saya itu menghantam aspal dengan kerasnya. Jadi pada saat itu memang saya tidak bisa berdiri. Jadi sampai sekarang itu saya masih 1 minggu sekali harus ke dokter saraf ini memeriksakan lutut, karena setiap hari saya mengkonsumsi obat saraf, obat pereda rasa sakit, terus sama vitamin. Itu yang setiap hari itu yang saya konsumsi.
Tapi pada hari ketiga saya datang untuk ikut terapi. Hari ketiga itu saya ikut terapi, datang ke sini. Di terapi saya waktu itu saat di terapi memang agak sedikit rasa, saya tidak tahu juga itu apa faktor itu penyembuhan apa itu. Cuma di dalam lutut saya itu terasa saya agak sedikit nyeri, tapi yang muter-muter itu yang saya rasakan. Terus kalau saya masuk di dalam ruangan ini, selama saya mengikuti seminar longevitologi, itu saya merasa kayak ada kedamaian. Terus segala penyakit yang ada di saya kebetulan punya sakit mah, asam lambung suka naik, itu hilang. Terus sesuatunya memang setiap saya masuk kelas ini, saya bilang sama suami saya, "Papi, saya kenapa ya selama ikut seminar longevitologi, saya selalu kalau masuk kelas ini rasa lain. Tapi begitu keluar, ya itu mungkin energinya sudah lain lagi, lain lagi. Tapi kalau selama di dalam kelas ini mungkin banyak energi keluar itu yang membuat saya agak nyaman, agak nyaman. Cuma sampai sekarang terus terang yang saya kan terapi juga sendiri lutut saya, yang saya dapatkan memang tidak instan. Cuma rasa nyeri yang setiap hari yang saya rasakan selama saya ikut seminar longevitologi itu tidak saya rasakan sampai saya tadi itu kan saya tadi ikut terapi juga, saya bisa berlari. Saya sampai bilang begini, "Papi, kok saya tumben bisa berlari ya, tidak sakit?" Suami saya bilang, "Jangan sombong," begitu. "Jangan sombong karena takutnya nanti sakit lagi," begitu. Jadi, Jadi memang yang saya dapat itu mungkin saya harus rajin menerapi diri sendiri selama seminar longevitologi ini sudah tidak ada. Jadi saya mungkin akan berusaha menerapi diri sendiri. Itu testimoni yang untuk saya. Sekarang testimoni yang kedua yaitu yang untuk cucu saya. Untuk cucu saya itu didiagnosa hidrosipalus. Umur 2 bulan cucu saya dioperasi. Dan cucu saya mengalami koma, tidak sadarkan diri selama 2 minggu. Selama 2 minggu tidak ada pokoknya kayak anak-anak itu sudah tiada begitu, karena cuma diam, tidak ada itu. Jadi saya yang kalau itu suka sering, ini masih hidup kah tidak, karena terus hanya merem saja itu. Jadi kita memang tidak rasanya bagaimana melihat cucu saya seperti itu. Dan pada saat dioperasi, dokter anestesi itu bilang, "Ibu, tolong jangan terlalu mengharap karena ini anak hidrosipalusnya sudah menyerang otak. Jadi itu infeksi otak itu sudah kena di otak." Nah, jadi waktu masuk ke kamar operasi, kita semua itu sampai mama papanya itu sudah ciumin, karena tidak ada harapan bahwa akan tertolong, karena dokter sendiri tidak memberikan jaminan, karena nanti Bu kalau sesudah operasi keluar belum sadar, ini anak harus langsung masuk ICU. Tapi puji Tuhan,
Begitu keluar, bapaknya dipanggil masuk ke ruang operasi. Di video call, cucu saya sudah matanya sudah melek begitu dengan kedip-kedip. Jadi kita semua berpelukan. Nah, terus habis itu ternyata masih ada kelanjutan dari sakit hidrosipalusnya, yaitu epilepsi. Jadi dokter menyarankan cucu saya minum obat. Selama minum obat itu 2 tahun. 2 tahun itu tidak boleh putus, tidak boleh putus. Jadi karena kalau sampai putus itu ditambah menjadi 5 tahun. Jadi memang dengan telatennya itu saya terpaksa sebagai emaknya, itu saya yang mengasuh karena mama papanya kerja. Nah, makanya saat saya ada ini seminar longevitologi itu pada hari ketiga itu saya bawa ke sini. Dan pada saat masuk sejak itu pada ikut terapi, saya waktu itu kalau tidak salah Serli Sece sama Lili Sece, terus Jenny yang ikut juga apa itu. Pada hari ketiga itu pas itu kebetulan guru besar Master W sendiri yang nerapi cucu saya, yang hari ketiga yang datang saya pertama itu. Pada saat diterapi sama guru besar Master W itu, saya sudah mencium gini, aduh kok kayak bau sedikit-sedikit kurang enak. Wah, jangan-jangan ini. Betul, tapi karena masih diterapi sama Master W, jadi saya diam. Nah, betul, setelah selesai, saya buka, ternyata betul, dia beol. Itu yang, terus itu pada waktu itu kan hari Selasa, nah hari Rabunya itu jatah ke dokter. Jatah ke dokter dan waktu itu jatah yang memang dijadwalkan cucu saya untuk CT scan. Nah, saat di dokter itu diperiksa, dokternya bilang, oh, enggak usah CT scan dulu. Loh kenapa dok? Iya, karena kondisi operasinya bagus, begitu. Jadi, oh puji Tuhan, saya dalam hati gini, oh ini pasti karena diterapi pada saat itu pas diterapinya sama Master W sendiri. Itu yang hari ketiga gitu. Saya terima kasih Master. Terus hari kelima cucu saya bawa kembali ke sini. Kebetulan diterapi lagi pada saat itu, kebetulan saya lagi mujur, Master W sendiri lagi juga yang menerapi cucu saya. Dan pada saat diterapi juga saya itu mencium lagi, aduh ini anak kayaknya BO lagi. Terus saya buka lagi. Setelah selesai Master W terapi, betul. Terus akhirnya saya tidak ngikutin yang ada acara yang tanya jawab karena saya lihat aduh aromanya sudah tidak enak. Saya pulang terus saya lihat di mobil, waduh banyaknya minta ampun, banyak sekali itu nya. Iya, itu mungkin juga hasil terapi dari Master W. Sekali lagi terima kasih Master W. Terus terakhir tadi hari terakhir tuh, jadi memang saya usahakan untuk cucu saya memang punya sakit lutut, saya kesampingkan dulu karena saya utamakan cucu. Saya sebetulnya kepengen terapi juga untuk lutut saya juga ingin sembuh. Tapi pikiran saya gini,
mungkin saya nanti, toh saya sudah dikasih ilmu sama Master W, bisa terapi sendiri, dan suami saya juga kebetulan juga ikut kelas ini, jadi nanti saya akan menerapi diri sendiri. Jadi tadi itu ada di kebetulan Juni Sejong agak lama juga sama Lili Ho apa itu yang tadi agak lama itu ada sedikit perubahan. Master, saya cuma kasih tahu bahwa cucu saya saat ini kayaknya dia kalau tidur itu kayak seperti sedikit nyaman, pokoknya ada sedikit perubahan. Jadi itu yang saya mengenai cucu saya. Semoga selanjutnya nanti saya bersama suami akan belajar apa ilmu yang Master W berikan. Semoga saya bisa menerapi cucu saya dan semoga bisa berhasil. Dan ya. Itu justru kan tadi katanya ada muncul juga epilepsi. Iya. Ada sedikit yang mau dibagi, mau dijelasin buat kita. Epilepsi biasanya apakah dia secara rutin ada apa? Oh iya. Muncul lagi, kambuh lagi. Kebetulan, ya. Bisa berapa lama? Bisa setengah menit kan? Kalau dia kan ada dua dia kejang, ada modelnya ada dua. Kalau kejang besar, dia itu seperti tatapan mata melotot, tatapannya kosong, terus lidahnya sedikit menjulur-julur. Itu tanda-tanda itu mau apa? Dia mau apa yang kejang. Nanti kalau begitu dia berteriak keras sampai 2-3 menit itu. Sampai 2-3 menit. Tapi kalau yang kejang ringan, dia itu dia cuma model dia begini, seperti ngulet, terus seperti ngulet sama mulut agak sedikit bengkok. Itu yang agak sering. Itu kalau dalam satu hari mungkin bisa 4-5 kali itu. Bisa 4. Cuma yang epilepsi sejak di terapi itu yang kejang besar tidak. Cuma kalau yang kejang kecil yang kayak ngulet sama sedikit mulut meot itu masih ada sedikit itu. Ada berkurang. Iya, agak sedikit berkurang. Frekuensi tidurnya ada berkurang. Oh iya. Tidurnya sehari. Tadi malam itu sama sekali tidak. Cuma yang kalau yang kecil itu pun siang itu, ya siang itu, iya itu. Ya. Jadi jumlahnya ada berkurang. Iya, jumlah berkurang, agak berkurang. Karena biasanya itu kalau yang mata melotot itu sering sekali itu. Ini tadi malam sama sekali tidak itu. Makanya mudah-mudahan saja selanjutnya juga tidak ini. Itu ada lebih singkat atau sama? Bagaimana? Yang ringan itu. Yang ringan? Kuman yang ringan itu dia punya frekuensi munculnya kan berkurang. Iya. Dan setiap kali muncul, apakah waktunya juga lebih pendek atau sama? Kayaknya masih. Iya, masih sama kayaknya. Iya. Cuma memang agak lebih sering kalau yang kecil. Kalau yang besar sudah berkurang. Ya, yang besar sudah karena tadi malam tidak. Kalau yang kecil yang itu yang masih yang begini sama mulutnya dia sedikit bengkok itu. Iya. Iya. Saya juga semoga saja saya mengikuti seminar Long Vitology ini yang kelima. Mudah-mudahan saja ilmu yang saya dapat dari Master W bisa saya terapkan untuk menolong sesama, menolong orang yang membutuhkan. Semoga saja saya bisa apa yang ilmu yang Master W kasih ke saya itu tidak sia-sia. Amin. Terima kasih.